Assalamualaikum, kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan melanjutkan ya. Ini adalah masuk ke part ketiga. Saya akan bahas dari soal nomor 21. Silakan ya, kelas 11 kita akan bahas ya. Soal penilaian tengah semester 2, saya ambil dari buku Intan Pariwara. Yuk, nomor 21. Jika Gx sama dengan 2 min 3x pangkat 4, nilai G aksen 2 dikurangi dengan G aksen kuadrat, jadinya itu diturunkan 2 kali maksudnya. Oke. Ya, di sini saya akan menurunkan ya G aksen 1 dulu ya. 4-nya ke depan. Maka menjadi 4, 2 min 3x pangkat 3. Lalu yang di dalam kurung kita turunkan menjadi min 3. Yang bisa diturunkan hanya min 3x ya, yang punya variabel. Maka menjadi min 12 2 min 3x pangkat 3. Inilah G aksen X-nya. Lalu kita akan mencari turunan keduanya ya. Ya, bagaimana? 3 kalikan min 12 itu adalah min 36. 2 min 3x, 3 dikurangi 1 itu 2. Min 3x diturunkan adalah min 3. Maka nanti G aksen 2x-nya adalah min 36 dikalikan min 3 itu adalah 108 ya. 2 min 3x pangkat 2. Nah, inilah turunan keduanya. Oke, saya tinggal substitusikan ya. Pada saat G aksen dengan X-nya kita ganti 2. Ya, min 12. 2 min 3 kalikan 2 itu kan min 6. Min 6 ditambah 2 itu adalah min 4. Min 4 pangkat 3 itu adalah min 64. Ya. 64 dikalikan 12 itu adalah 768. Ya, sekarang saya akan mencari G aksen 2 pada saat X-nya 2. 108 3 kalikan 2 itu min 6 ya. Min 6 ditambah 2 itu adalah min 4. Min 4 dikuadratin itu adalah 16. Oke. 108 dikali dengan 16 itu adalah 1728. Ya, tinggal saya kurangi ya. G aksen 2 dikurangi dengan G aksen 2-nya untuk 2 ya. 768 saya kurangi dengan 1728. Nilainya adalah min 960. Oke, jawabannya adalah D. Kita masuk ke soal nomor 22 ya. Saya letakkan di sini nomor 22. Jika fx sama dengan ini ya persamaannya ya. Garis H menyinggung grafik fungsi f di titik A1,10. Persamaan garis H-nya. Oh, kita sudah masuk ke persamaan garis singgung. Ya, persamaan garis singgung itu rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min, Y1-nya berapa? Ini adalah X1, ini Y1. Maka Y1-nya 10. Gradiennya berapa? Gradien itu adalah turunan kurva. Kurvanya saya turunkan dulu ya, maka menjadi min 3x kuadrat plus 4x. Ini 8 ya, plus 8. Ternyata nilai X-nya adalah 1 ya, pada saat absisnya 1. Ya, tinggal kita substitusikan X-nya 1 ya. Maka gradiennya berapa? Min 3 tambah 4 itu adalah 1, 1 tambah 8, 9. Saya masukkan 9. X min, X1-nya berapa? X1-nya adalah 1. Oke, Y min 10. 9x min 9. Maka Y sama dengan 9x min 10, pindah ruas ke sana ya. 10 kurangi 9, 1 ya. Jawaban yang tepat adalah poin C. 23. Grafik fungsi fx diketahui ya, x pangkat 3 plus x kuadrat dikurangi 3x plus 10 melalui titik 2,16 yang ditanya persamaan garis normal. Oke. Sebelum mencari persamaan garis normal, saya akan mencari dulu gradien garis singgung dulu ya. Ya, maka saya akan mencari f aksen X-nya. 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 ya.
Nah, ternyata absisnya 2 ya. Saya masukkan 3, 2 kuadrat itu 4, 2 X-nya itu 2 dikurangi 3 ya. 12 ditambah 4 kurangi 3, 16 kurangi 3 adalah 13. Inilah gradien garis singgung. Nah, yang ditanya adalah persamaan garis normal. Ya, persamaan garis singgung dengan persamaan garis normal itu hubungannya selalu tegak lurus. Karena tegak lurus, maka hubungan gradiennya, gradien garis singgung dikali gradien garis normal, nilainya adalah min 1. Ya, 13 dikalikan gradien garis normal sama dengan min 1. Maka gradien garis normal adalah min 1/13. Ya. Nah, setelah itu kita bisa mencari persamaan garis normalnya. Sama rumusnya, Y-1 sama dengan M X min X1. Tapi gradien yang dipakai adalah yang ini. Paham ya? Y min, Y1-nya adalah 16. Gradiennya min 1/13. X min, X1-nya 2. Ya, semua saya kali dengan 13. 13 kalikan Y, 13Y dikurangi 16 kalikan 3 adalah 208 ya. Sama dengan, ini kan 13 dikali min 1/13 itu hasilnya adalah min 1. Min 1 kalikan X adalah min X. Min 1 kalikan min 2 adalah plus 2. Ya, kita pindahkan satu ruas ya ke sana untuk X-nya. Maka X ditambah 3Y sama dengan, ini ke sana ya. 208 ditambah 2 adalah 210. Oke, jawabannya adalah poin D. Paham ya, Dek? Kita masuk ke soal nomor 24. Naik pada interval. Oke, jika ditanya kurva naik, maka nanti syaratnya f aksen X lebih besar dari 0. Langkah pertama, kita akan mencari titik stasioner. Titik stasioner itu terjadi pada saat f aksen X sama dengan 0. Saya turunkan ya, maka menjadi 3x kuadrat. Ini min 30x, ini plus 63 sama dengan 0. Saya akan mencari titik stasionernya terlebih dahulu ya. Saya sederhanakan bagi 3. Nah, ditambah 21. Ya, saya akan faktorkan 7 kali 3 ya. Oke, biar ketemu min 10x, maka min 7x ditambah min 3x. Maka x sama dengan 7, x sama dengan 3. Inilah titik stasionernya. Lalu kita akan mencari garis bilangan menggunakan titiknya 3, min 3. 3 dan 7. Saya masukkan angka 0 ya. 0 itu kan di sini. Dimasukinya kemana, Mbak? Dimasukinya ke f aksennya. Nah, ke sini boleh, ke sini boleh. Yang penting ke fungsi turunan pertamanya. Nanti dengan syarat f aksen X harus lebih besar dari 0. Saya masukkan X-nya 0, 0, 0, ketemulah 21. 21 kan positif ya. Jadi pada saat X-nya 0, maka hasilnya positif, negatif, positif. Mintanya yang f aksen lebih besar dari 0, maka kita cari yang positif. Jawaban yang tepat itu adalah poin C. X lebih besar dari 7, tetapi X kurang dari 3. Begitu ya. Oke, saya akan lanjutkan ke soal nomor 25. Ditanya turun pada interval. Kalau mencari kurva turun, syaratnya f aksen X kurang dari 0. Langkahnya sama. Kita mencari titik stasionernya terlebih dahulu ya. Yaitu f aksen X sama dengan 0 ya. Ini 6x kuadrat min 12x min 48 sama dengan 0. Saya bagi dengan 6 ya. Maka menjadi x kuadrat min 2x. 48 dibagi 6 berapa? 8 ya. 8 sama dengan 0. Saya faktorkan X, 4, 2. Min 4X tambah 2X ya. Maka X sama dengan 4, X sama dengan min 2. Saya buat garis bilangannya pada saat X-nya min 2 dan 4. Saya substitusikan pada saat X-nya 0.
kemana? Ke F aksen, ini F aksennya. 0, 0, ketemulah negatif 8. Maka pada saat X-nya 0, sini negatif, sini positif, sini positif. Mintanya fungsi turun, kita cari yang negatif. Begitu ya. Oke, jawabannya adalah D. X lebih besar dari min 2 tetapi kurang dari 4. Next, kita masuk ke soal nomor 26. Ditanya nilai maksimum. Nilai maksimum fungsi ya, tapi ada intervalnya nih. Oke, kalau mencari nilai maksimum, langkahnya kita mencari titik stasionernya dahulu. Ya, sama seperti tadi, pada saat f aksen X sama dengan 0, maka menjadi 6X kuadrat ditambah dengan 6X min 12 sama dengan 0. Saya bagi dengan 6, X kuadrat ditambah X min 2 sama dengan 0. Saya faktorkan X 2, 1 plus min gitu ya. X sama dengan min 2, X sama dengan 1. Lalu inilah titik-titik stasionernya ya. Oh, ternyata ada batasannya min 3 sampai 2. Cara tepat untuk mencari nilai maksimum atau mencari nilai minimum ya. Nilai maksimum atau nilai minimum, adik bisa menggunakan uji F aksen 2 ya, turunan keduanya ya. Ya, pada saat F aksen kedua atau turunan kedua ya, kok hasilnya adalah lebih besar dari 0, maka X ini pembuat nilai minimum. Tetapi pada saat diuji turunan kedua, X-nya kok hasilnya kurang dari 0, jika saat X-nya kita substitusi ya, kurang dari 0, maka ini X ini pembuat nilai maksimum. Nah, gitu guys. Saya akan menggunakan metode ini ya, mencari turunan kedua. Ya, inilah turunan pertamanya. Saya turunkan kembali menjadi 12X plus 6. Nah, inilah turunan keduanya ya. Saya akan substitusikan pada saat F aksen 2. Ini hati-hati, ada batasannya tuh min 3 sampai 2. Maka saya masukkan min 3. Lalu saya masukkan titik stasionernya, yaitu min 2. Saya masukkan titik X-nya tuh 1. Saya masukkan titik batas akhirnya adalah 2. Ya, kita substitusikan 12 kalikan min 3 ditambah 6 itu nilainya negatif ya. Ini berarti kan 12 kalikan min 2 ditambah 6 itu nilainya negatif. Nah, ini kan 12 kalikan 1 ditambah 6 itu adalah positif. Maka ini 12 kalikan 2 ditambah 6 itu nilainya adalah positif. Maka pembuat nilai maksimum yang dengan syarat F aksen kedua ya, hasilnya adalah kurang dari 0, itu terjadi pada saat X-nya min 3 dan min 2. Ini hasilnya kurang dari 0. Oke? Nah, oleh karena itu saya akan substitusikan ya pada saat X-nya min 3 dan min 2. F X sama dengan 2X pangkat 3. Kalau mencari nilai maksimum atau minimum, kita substitusikan ke persamaan awal ya. Nah, saya substitusikan pada saat min 3. 2, min 3 pangkat 3 itu adalah min 27. Min 3 kuadrat 9, 9 kalikan 3, 27. Min 12 kalikan min 3 itu adalah plus 36 ditambah 10 ya. Ini kita lihat, di sini aja. Min 54 ditambah 27 itu kan min 27. Min 27 ditambah 10 itu adalah min 17. Maka 36 dikurangi 17 ya. 6 dikurangi 7 itu adalah 9. 2 diambil 1 adalah 1. Nah, nilainya adalah 19. Pada saat F-nya min 2 ya, kita masukkan 2, min 2 pangkat 3 adalah min 8, ditambah 3, min 2 kuadrat itu 4, min 12 kalikan min 2 itu adalah plus 24 ditambah 10. Oke, min 16 ditambah 12 itu adalah min 4, min 4 ditambah 24 itu adalah 20, 20 tambah 10, 30. Jadi, nilai maksimumnya adalah 30. Nomor 27. Ketinggian sebuah bola yang dilambungkan membentuk fungsi Ft. Ini adalah fungsi ketinggian bola.
plus 8T min 7. Notasi T menyatakan waktu dalam detik dan F dalam meter. Ketinggian maksimum. Nah, langkahnya bagaimana mencari nilai maksimum? Langkah pertama kita akan mencari F aksen T sama dengan 0. Titik stasionernya dulu. Nanti nilai T-nya ketemu. Setelah T-nya ketemu, baru kita substitusikan ke persamaan awal. Nah, itu kalau mencari nilai maksimum atau minimum. Ya, saya akan mencari titik stasionernya terlebih dahulu. Maka nanti F aksen T sama dengan 0. Maka ini gimana? Min 2T ditambah 8 sama dengan 0. Nah, ini berarti kan min 2T sama dengan min 8, maka T-nya adalah 4. Oh, ternyata T-nya cuma ada satu ya, yaitu 4, maka tinggal kita substitusikan aja F4, maka min 4 kuadrat ditambah 8 kalikan 4 dikurangi 7. Min 16, 8 kalikan 4, 32 kurangi 7. 32 kurangi 16 adalah 16, 16 diambil 7. Berapa, Dek? 9 ya. Jawabannya adalah B. Saya lanjutkan ya ke soal nomor 28. Sebuah bak penampung air berbentuk balok. Ya, berbentuk balok. Ini cluenya balok. Dengan alasnya persegi ya. Air dari bak tersebut dialirkan dengan debit 0,9 liter. Liter itu adalah satuan volume. Pinter ya. Maka ini adalah dV per dt ya. Laju debit tiap satuan waktu 0,9 liter per detik. Nah, lalu kita bisa mencari ini di sini ketemu nanti volume. Volume itu rumusnya kan panjang kalikan lebar kalikan tinggi ya. Nah, tetapi sini panjang sama lebarnya sama 90. Maka nanti volumenya itu adalah 8100. Tingginya saya ganti H aja ya, biar tidak sama terhadap satuan waktu nih dt ya. Maka tinggi saya ganti dengan H. H di sini adalah tinggi. Inilah fungsi volumenya. Ya, V besar. Itu adalah 8100H. Nah, selanjutnya saya akan mencari dV, perubahan volume, tiap satuan H ya. Artinya tuh turunan volume terhadap variabel H. Maka jika diturunkan adalah 8100. Kan hanya hilang H itu sebagai variabel di sini. Inilah dV per dH-nya. Yang ditanya itu adalah laju kecepatan berkurangnya tinggi air dalam bak pada saat tinggi air 60 cm. Ditanya itu adalah dH per dt-nya. Laju berkurangnya tinggi ya tiap satuan waktu. Oke, begini ya. dV per dt itu rumusnya adalah dV per dH dikalikan dH per dt. Nah, ini kan nanti bisa hilang tuh. Nah, kan sesuai ya, dV per dt, dV per dt. Nah, maksudnya kayak gitu ya guys. Nah, dV per dt-nya berapa Mbak? Ini dV per dt-nya 0,9. Tapi hati-hati ya, ini liter. Padahal untuk volume tadi satuannya cm kubik ya. Karena ini senti ya. Nah, maka ini satuan saya harus samakan. Liter itu sama aja desimeter kubik. Kita jadiin cm kubik. Maka nambah 1000 ya, dikali 1000 ya. Maka 900. Ini baru desimeter kubik per detik. Nah, gitu ya. Saya masukkan di sini 900 ya. dV per dH-nya adalah 8100. Nanti di sini dH per dt-nya ketemu. dH per dt-nya itu adalah 900 per 8100. Ya, jawabannya adalah 1/9. B ya. Oke.